yang masuk syaitan. Begitulah terus. Jadi kolbu kita ini kenapa kemudian dia menjadi gelisah? Karena dia ditusuk oleh syaitan, ditusuk lagi oleh malaikat. Jadi kolbu itu kalau dia berhasil, dia masuk ke alam malakut. Kalau dia tidak berhasil, dia jadi alam carut dan marut. Malakut, jabarut. Tapi ente jadi carut. Ah, itu dia carut marut ya. Maksudnya, kalau ngaji ma'rifat jangan setengah-setengah, jangan sampai berhenti di kajian makhluk. Maka di diri kita ada diri yang lain. Diri yang Allah sebutkan, ini Allah sendiri yang mengatakan. Aku yang manfuh ini, aku yang dihembuskan. Berarti di Quran, ada aku yang makhluk ini, khaliqun basharan min tin. Lalu ada aku yang nafakhtu, aku yang dihembuskan. Saya menantang orang yang menolak ini. Coba ente cari di Quran bahwa selain makhluk pasti khaliq. Enggak, ada selain makhluk namanya manfukh. Ini dalilnya. Dan di Quran lebih dari satu surat. Habib jangan pengen viral. Ente juga yang ahli hadrah jangan minta viral. Cukup katakan semoga salawatku diviralkan Allah. Semoga salawat ini diviralkan Allah di sisinya. Kalau Allah sudah viralkan di sisinya, apa kata Allah kepada Jibril? Ya Jibril, inni uhibbu fulanan, aku sayang kepada fulan. Kenapa? Dia sering selawat kepadaku, dia sering bahas nama kekasihku. Fahibbahu, cintailah dia. Lalu Jibril turun ke langit ke-7, dia buat pengumuman. Ini hadis Sahih Muslim. Wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, Allah jatuh cinta kepada si fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Nama ente langsung viral. Bukan nama ente, tapi amaliyahnya, ma'rifatnya. Diterima Allahnya. Kita ini hidup sudah susah. Maka susah terus hidup ente ya. Astaghfirullahaladzim. Justru karena hidup susah, carilah ilmu yang lebih susah. Supaya keluar dari majelis ini, semua urusan kita yang susah itu jadi ringan. Kalau kita merasa hidup kita susah, cari Pak ilmu yang lebih susah dari itu. Nanti kalau menghadapi dunia, kita ngerasa ini mah kecil. Dunia mah main-main doang. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ya, dunia itu main-main doang, senda gurau. Praktekin itu kalau benar itu main-main. Jadi jangan dikira bencana itu, ujian itu malapetaka. Kadang-kadang ujian itu tadi pupuk. Semakin dikasih pupuk, semakin ditumbuh. Ya, wanablukum, bagaimana ayatnya? Wanablukum bi khairin wa syarrin, ya. Kami akan tempa beri bala kamu bencana bala yang baik dan buruk. Jadi bala itu ada baik, ada, karena bala itu artinya nggak malapetaka aja, tapi artinya tempaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntung orang beriman. Apa kata Allah? Yang di dalam sholat mereka. Disebutkan kata sholat itu kepada mereka. Itu adalah pahala tertinggi kata beliau. Berarti pahala sholat yang disebutkan di hadis-hadis Hasan itu, bukan itu yang kita cari. Ini Quran, lebih tinggi dari itu. Bahwa ciri-ciri orang sukses bahagia dunia akhirat, Allah sematkan kata sholat kepada mereka. Sholatihim khashu'un. Di dalam sholat mereka khusyuk. Padahal sholat itu Allah juga yang membantu. Angan-angan cinta Allah. Dunia, jiwa yang tamak. Tamak inilah yang bikin orang emosi. Tamak inilah awal dari orang iri dengki. Tamak inilah yang bikin orang sombong. Kalau ahli dunia tadi sombongnya apa? Jabatan. Jadi zikir-zikir latoi. Mohon maaf sekali. Itu masih bisa digoyang oleh syaitan. Itu sebabnya tidak sedikit orang kalau berhenti suluknya pada zikir lataif, sombong dia kadang. Atau asik dia dengan warna-warna, cakra-cakra, dia sebut itu natijah. Apalagi sudah keluar surat ijazah, asbab melihat warna. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti mana ya Allah. Sama-sama ya Allah.
Aku bersaksi tiadalah diriku kecuali makhluk yang Engkau ciptakan. Ya Allah, aku bersaksi tiada yang berhak disembah, dipuja-puji kecuali hanya Engkau semata. Ya Allah, terimalah persaksian kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat risalah Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, kami bersaksi bahwa Engkau, wahai baginda, adalah utusan Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, hamba Allah, kekasih Allah. Kami bersaksi, kami meyakini diri kami, tubuh kami, jiwa kami, darah kami, tulang kami, sumsum kami, urat kami, kulit kami, rambut kami, sekujur tubuh kami, seluruh jiwa kami dari berkah nur Engkau, Nurullah, Nurullah, Nur Muhammad, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لبيك اللهم يا Allah. Sama-sama ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sebut di kalbunya, lidahnya dikunci, sebut Allah. Pejam matanya, lidah dilipat ke langit-langit. Coba baca Allah. Di dada kita bagian kiri, di tengah bola, dimanapun, yang penting di dalam diri, sebut Allah. Allah berfirman, kulillah, Allah. Lupakan yang lain, lupakan yang lain, sebut saja Allah. Lidah dikunci, teriak dalam hati, sebut Allah. Ya Allah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dibuka matanya. Allahu la ilaha illahu. Allahu jalla
جلاله الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله الملك جل جلاله البريء جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشاهد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله المجيد جل جلاله الوحيد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله
القدير جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الآخر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله الملك 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 جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجميع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله الله جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الراشد جل جلاله الصبور جل جلاله الله 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 يا يا الله يا هو يا رب يا من له الأسماء الحسنى يا من له الأسماء العلى والصفات الأعلى يا ذات السر يا سر الذات نسألك أن تجملنا بتجلياتك وأن تطهرنا عمن سواك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من تجليت وأظهرت به بأسمائك وصفاتك العلى يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رب المشرقين والمغربين آخر يا ظاهر يا باطن يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا الله بحق حبيبك سيدنا محمد
فالتف بنا يا لطيف فالتف بنا وللمسلمين فالتف بنا ولأمرائنا فالتف بنا ولعلمائنا فالتف بنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات ولكل من صلى على حبيبك وذكرك يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا من ليس كمثله شيء والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Walladhdallin amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya, diusap ke wajahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita dibantu, diizinkan Allah membaca nama yang sangat berat, membaca asmaul husnanya yang sangat indah. Semoga Allah mengindahkan akhlak kita, mengindahkan kalam-kalam kita, membaguskan kolbu kita, sehingga tidak ada lagi tempat di kolbu ini kecuali hanya namanya, hanya nama kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi alladhina sallu 'alaihi wasallam taslima. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudariku sekalian, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan tema-tema dasar dalam kajian Ma'rifatullah yang merupakan basic yang kita pakai hari-hari. Beberapa bulan yang lalu kita buka Ma'rifat Ta'awuz, ya, masih ingat ya? Ma'rifat apa? Ta'awuz. Kalau lupa-lupa silakan di share lagi video yang lama ke grup kawan-kawan biar nyambung. Dan kajian siang tadi di Tembilahan ini sudah sampai lagi ke Pematang Rebah, Rengatnya. Tanpa disengaja Allah menggerakkan kita Al-Fakir untuk membahas Ma'rifat Ta'awuz tadi waktu duha, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan silakan dicek kajian yang itu, nanti kita lanjut di sini. Bahwa ada orang bertanya, dalil bertasawuf itu apa? Bertasawuf itu dalilnya dari awal Quran sampai akhir Quran. Kenapa? Karena tasawuf itu bagian dari yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ilmu fikih tidak ada di zaman Nabi, ilmu hadis tidak ada di zaman Nabi, ilmu apalagi nahwu sorof nggak ada di zaman Nabi, ilmu qiraat nggak ada di zaman Nabi, ilmu tasawuf sebagai ilmu tidak ada di zaman Nabi, tapi barangnya sudah ada. Tapi sebagai ilmu yang diamati, yang disusun, muqaddimah, isi, penutup belum ada. Maka statusnya ilmu tasawuf setara dengan ilmu fikih, setara dengan ilmu qiraat. Di masa Rasulullah orang belajar tajwid nggak? Ada idgham nggak di masa Nabi? Ada iqlab nggak? Nggak ada. Di masa Rasulullah dibagi nggak hukum jadi 5? Wajib, mustahab. Mustahab itu bahasa awam kita sunnah. Padahal tidak ada hukum sunnah. Ya, hukum itu ya wajib, mustahab, mubah, boleh, makruh, tidak disukai, tapi tidak haram. Terakhir muharram, haram. Hukum itu 5 aja. Nanti ada hukum di luar yang 5 itu, ilat, syarat, ya. Ya, misalnya kalau terbenam matahari, timbul hukum wajib sholat apa? Jadi di luar sholat maghrib itu, di luar rukun dan syarat sholat maghrib itu ada ilat sholat wajib maghrib, yaitu terbenam matahari. Tapi itu hukum alam. Itu di zaman Nabi nggak ada pembagian begitu, semua dibagi oleh ulama ahli usul fikih. Di fikih juga tidak ada, fikih menikmati hasilnya. Jadi kalau ada orang tanya, apa dalil tasawuf? Ya dalil tasawuf sama dengan dalil fikih, sama dengan dalil tauhid. Ya, nah, maka tadi siang kita sampaikan bahwa dalil bertasawuf itu bertauhid, berfikih mulai dari awal Quran sampai akhir Quran. Tadi kita ajak teman-teman kita berkontemplasi, mendalami Ma'rifat Ta'awuz, dimulai dari Qul a'udzu
bin nas. Nah, yang sudah nyimak tadi, ada yang nyimak nggak tadi kajian siang tadi? Ada sebagian barangkali ya. Ma'rifat ta'awuz, ma'rifat berarti ilmu mengenal, ta'awuz hakikat berlindung. Kesimpulan kajian siang tadi bahwa berlindung ini terjemahan Melayu lama. Kalau di kawan-kawan kita Syatariah, jika ada gurunya atau khalifah tarekatnya meninggal, disebut telah berlindung Tuan Syekh. Itu maksudnya telah meninggal. Maka berlindung tidak selalu berarti berta'awuz. Maka mesti ada makna ta'awuz yang lain. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam tafsirnya, ta'awuz bermakna a'uzu itu aluzu. Aku memohon pertolongan, perlindungan. Jadi apa makna ta'awuz? Memohon pertolongan, perlindungan. Jadi kita ulangi lah ya. Ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat dulu begini nih. Ini simbol aja. A'udzu. A-U-zu. Kalau dibaca apa? A-U-zu-nya itu kalau versi Indonesia ini za kecil. Ya, za kecil begini, kalau Englishnya begini barangkali. A'udzu. Kalau di NU oh sama lah ya. Giliran do pakai DL dia. A'udzu. Apa arti a'udzu? A'udzu itu dari lafaz ana, aku plus a'udzu. Jadi a yang ini ana. Ana artinya apa ana? Aku, ingsun, ulun, ambo, aden, beta. Kalau kata orang Malaysia, Borneo, kame. Pernah dengar kame nggak? Kalau di Padang kame itu cakep. Tapi kalau di Sabah Sarawak tuh kame itu aku, kami maksudnya barangkali ya. Jadi ana itu siapa ana? Aku. Nah, kita mulai dari aku dulu ya. Ma'rifat ana. Mengenal siapakah yang disebut ana. Aku, mana yang aku di sini? Kalau Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya. Sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya atasnya. Itu yang dipanggil jasadnya atau kolbunya atau semuanya? Coba perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Iman itu di mana? Iman di kolbu. Berarti yang dipanggil siapa? Kolbunya. Lain dengan ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu jiwanya, sukmanya yang dipanggil. Rasa dia yang dipanggil. Wahai aku yang punya rasa. Nah, kira-kira begitu. Yang merasa apa? Merasa telah damai, tenang. Tapi kalau disebut ana saja, itu tidak ada rasanya. Nggak dibahas tuh tenang, nggak ada urusan. Yang disebut mati itu, jiwa yang tenang, si jiwa itu diperisahkan dari ana. Nah, itu namanya mati. Jika orang sanggup, dia belajar, dia melatih, memisahkan jiwa rasa dia itu dari anaknya, itu yang disebut mati sebelum mati. Mutu qoblaan tamutu, matikan dirimu sebelum mati, kata Sayyidina Umar, itu riwayatnya. Itu bukan hadis Nabi. Nah, ini kita tidak menyalahkan guru-guru tua kita yang mengatakan hadis Nabi, wajar ya. Mereka tidak semuanya ahli hadis. Saya ngaji hadis begitu 15 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan ini bukan hadis, terus menyalahkan guru-guru tua, ya wajar. Guru-guru tua itu nggak belajar hadis seperti sampean ya. Jangan sombong lah, baru dapat ilmu dikit udah sombong-sombong nyalain orang gitu ya. Cukup husnuzon kepada mereka. Nah, ana di situ aku yang mana? Maka Imam
Imam Ghazali, ya ini kan tasawuf kita mesti mengikuti kaidah yang Rasulullah yang sudah dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Ana. Apa kata beliau? Siapa yang ana itu? Tubuh ini. Tubuh ini ana. Tubuh ini ana juga, tapi ana yang akan binasa. Padahal ana itu tidak boleh binasa. Sekali Allah hembuskan dia, maka Allah lestarikan dia. Maka ana yang mana, aku yang mana, ingsun yang mana, ulun yang mana itu, ambo yang mana, aden yang mana itu. Itulah yang disebut ya, dalam kajian-kajian kita sebelumnya, surat Shad ayat 71, 72 dan terusnya, surat Sajadah ya. Nafakhtu fihi min ruhi. Maka ana ini terbagi dua, ada ana yang Allah wujudkan melalui penciptaan, khalaqa disebut makhluk. Ana yang makhluk. Ini saya heran nih, kenapa orang Aswaja sebagian nggak ngeh dengan ini dan memilih berfilsafat dengan filsafat Aristoteles yang sudah masuk ke sebagian akidah Aswaja, sebagian yang diwanti-wanti dulu oleh Syekh As-Sanusi, jangan campur adukan akidah Ahlussunnah dengan manhaj filsafat. Apa maksudnya? Jika bertentangan dengan kaidah Qur'ani, tinggalkan filsafat itu. Jika tidak, kita pakai jadi alat. Di filsafat ada namanya takhir was sabar. Kalau tidak dicipta, berarti dia pencipta dong. Itu logikanya. Itu logika apa? Logika filosof Aristoteles. Zaman itu belum ada Nabi Muhammad secara fisik. Nabi Muhammad nggak mengajarkan begitu. Nabi Muhammad mengajarkan Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua wujud pada dirimu. Wujud yang makhluki, inni khaliqun basharan min tin, surat Shad. Sungguh aku mencipta engkau manusia dari tin, dari tanah. Makhluknya dari apa? Dari materi, dari anasir. Anasir yang empat dominannya tanah. Itu makhluk dicipta dari tiada menjadi ada. Tiada sebelumnya lalu Allah adakan. Itu melalui kalam Allah, kun. Ini sebenarnya yang di request oleh Kiai Yasir Tembilahan Imam tadi, cuma saya nggak mood aja bahasnya. Ya, kun. Ya. Apa arti kun dari kata kana yakunu kaunan fahuwa kainun wa dzaka mukawwanun ya. Fi'il amarnya kun la takun. Apa arti kana yakunu? Telah ada dia, yakunu sedang ada dia, selalu ada dia, kaunan keberadaan. Maka mukawwanat artinya alam yang diadakan. Apa kata Ibnu Athaillah? Janganlah engkau berpindah dari alam ke alam yang lain. Maksudnya, kalau ngaji ma'rifat jangan setengah-setengah, jangan sampai berhenti di kajian makhluk. Maka di diri kita ada diri yang lain. Diri yang Allah sebutkan, ini Allah sendiri yang mengatakan. Ya. Setelah sawaituhu, aku sempurnakan si makhluk ini. Nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan padanya roh aku. Makanya kita suka mengaku-aku, karena apa? Kena hembusan akunya Allah. Disebut apa? Manfuh. Aku yang manfuh. Aku yang manfuh ini, aku yang dihembuskan. Berarti di Quran ada aku yang makhluk ini khaliqun basharan min tin. Lalu ada aku yang nafakhtu, aku yang dihembuskan. Saya menantang orang yang menolak ini. Coba ente cari di Quran bahwa selain makhluk pasti khaliq. Enggak. Ada selain makhluk namanya manfuh. Ini dalilnya. Dan di Quran lebih dari satu surat. Ada di Shad, ada di Sajadah ya. Seingat saya ada di A'raf, ada di Al-Anbiya. Ini yang kita ingat, yang kita nggak ingat mungkin ada bagian-bagian yang lain.
Ya, yang ngotot mengatakan kalau tidak dicipta pasti pencipta, itu logika filsafat bukan logika Al-Qur'an. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kalau kamu berniza, berselisih, jangan merujuknya ke filsafat. Walaupun saya ini lulusan filsafat, Pak. Tapi ngaji hadisnya lebih lama. Filsafat itu cuma di kampus, tapi hari-hari kita belajar hadis, ngajar hadis, belajar hadis, ngajar hadis. Cuma Allah kemudian mempopulerkan kajian tasawufnya. Saya nggak tahu juga, ini urusan Allah aja. Ya, orang kan nggak lihat masa lalu kita ngajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Akidah Sanusi. Ya nggak apa-apa, itu urusan Allah lah. Kan kita nggak pengen juga viral-viral itu. Ya, kajian kita aja yang diangkat Allah. Suka-suka Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat ya nama engkau hai Muhammad, zikir engkau, sebutan engkau, ilmu engkau hai Muhammad. Kitanya nggak perlu viral, ilmu ini perlu diviralkan. Jadi kepada para dai, para ustadz, para kiai, para habib, jangan pengen viral. Ente juga yang ahli hadrah, jangan minta viral. Cukup katakan semoga salawatku diviralkan Allah. Semoga salawat ini diviralkan Allah di sisinya. Kalau Allah sudah viralkan di sisinya, apa kata Allah kepada Jibril? Ya Jibril, inni uhibbu fulanan, aku sayang kepada fulan. Kenapa? Dia sering salawat kepadaku, dia sering bahas nama kekasihku. Fahibbahu, cintailah dia. Lalu Jibril turun ke langit ke-7, dia buat pengumuman. Ini hadis Sahih Muslim. Wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, Allah jatuh cinta kepada si fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Nama ente langsung viral. Bukan nama ente, tapi amaliyahnya, ma'rifatnya. Diterima Allah. Kalau orang yang viral itu syirik khafi. Ya, makanya sebelum tampil zikir dulu kayak tadi, Allah, Allah, Allah ya. Nanti sebelum majelis begitu ya, bisa semalu sunnah baca dulu ya Allah, Allahu Jalla Jalla, sehingga dihantam keakuan kita, habis aku kita. Barulah ilmu itu mengalir. Kalau akunya masih ada, nggak ngalir ilmu. Di luar bolehlah tuan-tuan ini ya, bapak ibu ini punya ilmu, punya thariqat, nggak apa-apa, udah simpan aja dulu di saku mana. Ya, kalau udah di majelis siapapun simpan ilmu kita. Jangan bawa kita merasa berilmu. Nanti nggak keterima ilmu di sini. Saya begitu adab saya kalau ngaji ke Syekh Fulan, saya anggap aku ini orang jahil, baru ilmunya masuk semua. Tapi kalau saya merasa aku ini sudah diangkat jadi syekh, jadi mursyid, aduh sudahlah. Ya, nggak masuk ilmunya. Apalagi udah ngerasa bertoriko ini, toriko itu, udah baca kitab ini, baca kitab itu, udah nggak ada. Hambar semua itu ilmu orang. Apalagi dengan khotbah, aduh, khotbah Jumat itu jadi tersiksa kita kadang kalau kita sombong, Pak. Ya. Nah, coba lihat, berarti wujud ana ini, wujud insan ini ada dua. Wujud yang diciptakan dari materi, yang diadakan dari materi, wujud yang diadakan dari hembusan immateri yang bukan materi. Kita udah jelaskan tadi. Ini walillahil matsalul a'la, Allah punya permisalan yang tinggi, yang pantas. Kalau buat kias-kias analogi tentang Allah, jangan yang rendah-rendah, jangan temeh-temeh. Pakai yang pantas. Nah, semoga ini pantas. Coba kita menghembuskan napas. Napas kita itu kita atau bukan? Napasku aku atau bukan aku? Coba Ustadz Eka itu bersuara, tapi suaranya merdu. Kalau ente bersuara, telinga kita yang sakit. Suaranya Ustadz Eka ini bukan dia, betul nggak? Napas dia bukan dia. Ah, ini kita luruskan nih, orang yang ngaji hakikat keracunan. Apa kata mereka? Aku ini napas zatnya Allah, maka di dalam diriku ada zat Allah. Lupa dia ada kata napas. Jangankan Allah, ini yang disebut masalul a'la. Pakai kias aulawiyah, kias a'la, kias yang lebih pantas. Jangankan Allah, kita pun kalau nafas dari diri kita, dari zat kita, bukanlah kita. Tapi dia tiada lain kecuali bersumber dari kita. Bisa bedain? Jika Allah menghembuskan nafas, nafasnya Allah itu bukanlah Allah, tapi dia tiadalah bersumber kecuali darinya. Napasnya bukan zatnya, tapi napasnya tiada kecuali darinya. Nah, bisa bedain? Bisa bedain?
Nah, kita ini diberikan hembusan itu. Itu wujud kita yang batin. Inilah yang kemudian ya, ini yang disebut nafasnya. Atau hembusan, nafakh ya, lebih tepatnya nafakh. Nafakh pakai kha. Nafakh. Inilah yang disebut Allah Ar-Ruh. Inilah yang Allah katakan, apa yang Allah katakan Ar-Ruh itu? Amrullah. Apa arti amrullah? Rahasia Allah. Amr itu artinya urusan. Urusan gua, urusan aku. Kamu gak usah rempong-rempong. Gak usah sok tahu. Tapi orang yang aku sayangi, cintai, pasti aku kasih tahu. Nah, kita kalau punya rahasia, orang yang kita percaya kita kasih tahu nggak? Jadi dalam kitab Awariful Ma'arif, salah satu kitab yang wajib dipakai di ribat, karena manhaj tasawuf Ahlussunnah itu kitabnya, ini satu ya, Qutul Qulub, Abu Thalib Al-Makki. Nah, ini sengaja belum kita khatamkan di ribat. Abu Thalib Al-Makki, judulnya apa? Qutul Qulub. Yang kedua, Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ini sudah ada terjemahannya, tolong dicari, langsung dibeli, simpen di rumah. Ini imam ahli hadis, imam Ahlus Sunnah, akidahnya Ahlus Sunnah Asy'ariyah, pakar hadis sezaman dengan Imam Baihaqi, imam Sunnah abad ke-5 Hijriah. Dia punya murid namanya Abu Ali Al-Farmadi, tapi karena dia sibuk, ketika Abu Ali Al-Farmadi ini bertanya akhwal maqamat, dia bilang, kamu tanya ke guruku yang satu lagi namanya Abul Hasan Kharqani. Maka Abu Al-Farmadi pindah berguru atas perintah gurunya yang pertama namanya Abul Hasan Al-Kharqani. Abul Hasan Kharqani ini ahli ahwal dan maqamat, tapi bukan ahli hadis. Maka dia bisa menjelaskan apa hal yang terjadi pada dirinya Abu Ali Al-Farmadi. Sehingga Abu Ali Al-Farmadi menjadi wali kutub di zamannya. Abu Ali Al-Farmadi kemudian dia mengajar, salah satu yang diajar di Baghdad namanya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Berarti Imam Ghazali punya mursyid gak? Hei, yang ngaji kitab Ihya, ente gak mau bermursyid, sombong kali kalian ya. Oh, saya kiai, saya sholat jamaah 5 waktu, tahajud tiap malam. Aneh, cukup pakai kitab Ihya, gak perlu punya mursyid. Aqul lakum ayuhal masyayikh, hadha kitabukum, kitabul Ihya, sahibuhu muallifuhu lahu syaikhun mursyidun yarshiduhu wa yuhassiluhu ilallah. Sorry ya, ini nggak bisa bahasa Arab ya. Kepada pembaca Ihya nggak mau bermursyid dan mengatakan cukup mursyid kitab. Perhatikan, pengarang kitab ini Imam Al-Ghazali bermursyid kepada Abu Ali Al-Farmadi. Seingat Al-Fakir saya sendiri ya, minimal 2 kali dia sebut-sebut nama Abu Ali Al-Farmadi di dalam Ihya Ulumuddin. Guruku, katanya, guru kami. Dan di penutup kitab Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna disebut di belakang. Dia mendapatkan rahasia lautan ma'rifat Asma'ul Husna dari gurunya Abu Ali Al-Farmadi. Disuruh zikir sama dia. Itu yang dia kemudian menjadi bahan ketika mengajarkan zikir fana, zikir cinta di dalam jilid 1 Ihya Ulumuddin dan jilid terakhir bagian At-Tauhid wa Tawakkul, Tauhid dan Tawakal. Asbab dia berguru ke Imam Ahlus Sunnah bernama Abu Ali Al-Farmadi. Apa kata Imam Ghazali? Aku mengkaji kitab kakek guruku, Ar-Risalah Qushairi. Berarti Ghazali berguru ke siapa tadi? Al-Farmadi. Al-Farmadi berguru ke Al-Ghazali. Nyambung? Ulangi. Al-Ghazali berguru ke Al-Farmadi, Al-Farmadi berguru ke Al-Qushairi. Al-Qushairi seperguruan dengan Abul Hasan Kharqani. Nanti nyambung ke atas beberapa jalur di atas, 2 atau 3 orang lagi. Imam Shibli, Imam Ruwaim, Imam Ruzbari, dan imam-imam yang lain, mereka mengambil dari satu guru namanya Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini ilmunya. Apa kata Imam Junaid? Jadi saya ngomong begini juga ada sanadnya. Dalam kitab Imam, kenapa kita masih pakai kitab-kitab ini ya? Sebenarnya nggak pakai kitab juga sudah cukup. Cuma karena ada orang hijabnya hijab kitab, kita bacalah kitab dikit. Imam Najmuddin Kubra ya, dalam kitab Fawaihul Jamal ya,
Kitabnya sudah ada PDF-nya, silakan kalau kiai, kalau santri, kalau mahasiswa, dosen, cari kitabnya. Ditanya tentang status ruh. Apakah ruh itu dicipta? Apa ruh itu baru atau qadim? Apa jawaban dia? Indah sekali jawabannya. Dia tidak disebut qadim, tidak disebut hadis baharu. Dia rahasia Allah. Kita tidak boleh membahasakan lebih dari bahasanya Allah. Maka saya membahasakan, dan kita konsisten dari dulu, bahwa ruh itu dihembus dan dia rahasia Allah. Titik. Itulah kalam Allah, itulah kalam Rasulullah SAW. Kok nggak disebut makhluk? Kalau ente mau sebut makhluk, itu al-arwah. Kalau mau sebut juga makhluk. Jadi ruh pertama yang Allah hembus, ruh Sayyidina Ahmad. Amrullah ini bernama Ahmad. Kalau Amiruddin ayahnya beliau. Ahmad ini disebut dengan Ar-Ruh Al-Awwal. Apa sebutannya? Ar-Ruh Al-Awwal. Atau disebut Ainur Ruh, Ummur Ruh. Ya, Abu Ruhnya Muhammad. Nah, sedangkan semua ruh yang bersumber darinya, kalau mau berkompromi, kita sebut arwah. Nah, inilah yang makhluk. Karena al-arwah itu cahaya. Kalau mau berkompromi, maka kalau ketemu di kitab, ulama mengatakan al-arwah makhluk, ar-ruh makhluk, itu maksudnya arwah yang terbit dari ar-ruh al-awwal. Ya, kalau mau berkompromi secara bahasa, arwah al-makhluqah itu bermakna kadang nafs, jiwa, kadang bermakna akal, kadang bermakna kolbu. Nah, ini mengikuti pola Imam Al-Ghazali. Ya. Oke, nyambung? Pusing-pusing dikit? Sakit kepala dikit ya? Apa seru? Apa asik? Tuh, katanya kata teman aneh nih yang jago baca kitab, ente jangan buka-buka begini depan orang, ntar orang awam nggak paham. Maka ini mau konfirmasi langsung, asik atau tidak asik? Asik. Bisa dipahami atau tidak? Kalau tidak, kita ganti topik. Bisa dipahami toh? Terus berarti kalian ini selama ini bodoh-bodohin ya? Dianggap bodoh oleh sebagian dai. Udahlah, bikin ketawa-ketawa itu jemaah tuh, gak usah serius-serius amat. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ini sebagian kalau mengundang, cari ustadz yang jangan serius-serius amat. Ya, kita ini hidup sudah susah, maka susah terus hidup ente ya. Astagfirullahaladzim. Justru karena hidup susah, carilah ilmu yang lebih susah, supaya keluar dari majelis ini semua urusan kita yang susah itu jadi ringan. Kalau kita merasa hidup kita susah, cari pak ilmu yang lebih susah dari itu. Nanti kalau menghadapi dunia, kita ngerasa ini mah kecil, dunia mah main-main doang. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ya, dunia itu main-main doang, sendagurau. Praktekin itu kalau benar itu main-main. Jadi kita ketawa ke TV urusan duniawi. Urusan ngaji jangan banyak-banyak ketawa, malu kepada Rasulullah SAW. Sahibul majlis Rasulullah mengatakan la tuksirud dhahak, jangan banyak-banyak ketawa. Kalaupun ketawa ya gitu aja dikit-dikit ya, jangan terlalu banyak. Malu kita kepada Rasulullah SAW. Sahibul maulid Rasulullah tidak suka ketawa banyak-banyak. Gitu ya. Berarti diri kita yang wujud ini ada dua wujud di sini. Ada wujud yang zahir, dicipta. Dia dicipta dengan berkat kunnya Allah. Dicipta dengan apa? Dengan berkat kun fayakun, berkaitan dengan anasir yang 4, api, udara, air, tanah. Lebih dominan apa? Tanah. Maka tanah itu diinjak, walaupun dia diinjak, kata Imam Rifai, dia tetap menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang menginjaknya. Dia dicangkul, ya dibelah-belah, digiling, tapi dia menumbuhkan padi. Ada yang mau dapat sifat nurnya tanah, itu sifat nurnya tanah itu. Digiling, dia nggak ada tuh dikasih namanya parfum, tanah itu nggak ada. Yang ada dikasih pupuk bau. Pupuk yang sekarang ada itu, pupuk kimia, itu dikasih ke tanah, tanah jadi panas pak. Tetap saja dia kemudian tambah bagus tumbuhnya, benar nggak? Ada yang mau ngambil sifat nur Muhammad SAW pada tanah? Dilempar kotoran, dibully orang, keluarnya apa? Keluarnya kata-kata baik. Semakin dilempar kotoran, semakin subur. Semakin ente diejek nih, habroh ente nanti semakin subur sholawatnya.
Insya, siap nggak? Jangan patah hati dikata-katain dikit sama orang berhenti. Jangan begitu, keselak dikit sama kawan berhenti. Ente mau mengaku-aku diri atau meleburkan aku dalam sahibul hadrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di majelis khidmat gesek-gesek dikit tuh biasa. Ya, kadang dia nggak datang, kadang dia datang, nggak usah kesel. Emang dia bisanya begitu, jatah rohaninya cuma segitu. Nggak usah marah-marah. Ya, kita bisa buat lebih, kita bikin lebih. Kalau perlu kita niatkan, aku niatkan ini untuk saudaraku yang sibuk, yang sedang malas itu. Begitu orang bermajelis. Kalau kolbunya selamat, kecuali ente ini orang kolbunya anania, sibuk dengan ego. Nanti kalau sudah bikin agak banyak dikit merasa berjasa. Kalau udah merasa berjasa gampang tersinggung, haus pujian, harap dihargai. Itu udah gak benar, itu yang boleh begitu cuma Allah. Tapi mau gimana lagi, Allah kan pernah menghembuskan akunya. Tapi kan akunya cuma hembusan. Yang dihembuskan itu cuma hembusannya. Jangan mengaku zatnya. Saya puji suaranya Ustadz Eka, itu yang terpuji Ustadz Eka atau suaranya? Yang merasa terpuji? Paham maksudnya? Kita ini hanya hembusan Allah. Kalau kita dipuji, yang terpuji siapa? Allah. Nur kita ini dicipta dari nur Sayyidina Muhammad. Kalau kita dipuji, siapa yang terpuji? Beruntunglah umat yang paham bahwa dirinya, hakikat dirinya berasal dari nur Sayyidina Muhammad. Maka jika dipuji, wahai orang yang cakep, gagah, tampan, cantik, wahai orang yang soleh, yang alim, yang suaranya bagus, yang rajin ke majelis, yang bisa menangis kalau sebut nama Allah, itu ketika disebut, yang terpuji siapa? Nur ini nur beliau, tubuh ini asbab beliau, ruh ini hembusan dari Ahmad Ruhullah, dari ruh hembusan Allah. Maka alhamdulillah, Muhammadun Rasulullah. Apa arti Muhammadun? Yang terpuji, yang dipuja-puji. Jadi kalau ada orang mengatakan gak boleh puja-puji Nabi Muhammad, berarti dia ingin coret nama Nabi Muhammad dari Quran. Muhammadur Rasulullah. Ada kan di Quran? Surat apa? Al-Fat. Orang yang terpuji itu dialah Rasulullah. Jadi kalau kita dipuji, sebenarnya yang dipuji adalah Nabi Muhammad SAW. Jika kita memuji Nabi Muhammad, kita sedang memuji Allahu Ahad Jalla Jalaluh. Jadi kalau dipuji, boleh nggak senang? Boleh jika memandang pujian itu kembali kepadanya. Nah, kata Ibnu Athaillah, bolehkah engkau bangga senang amal ada pada dirimu? Kata Ibnu Athaillah, boleh jika engkau memandang amalmu bersumber darinya. Zikirmu adalah pertolongannya, salawatmu adalah berkah darinya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini baru aku, mundur lagi ke aku ini ya. Jadi kalau saya berlindung, aku berlindung. Aku yang mana berlindung? Nah, coba lihat. Kita gedein dikit lah ya. Aku yang zahir. Ana yang zahir. Ana yang zahir itu jasad. Ya, ana yang zahir itu apa? Jasad. Lalu apa lagi? Akal. Akal itu zahir. Lalu apa? Nafs. Jiwa. Kalau di kajian lama, nafs, akal masuk ke batin. Enggak, sekarang kita keluarkan dia. Keluarkan dari pembahasan batin. Cuma ini semi-semi batin. Yang benar-benar zahir yang mana? Yang jasad. Nah, kita taruhlah ini di tengah-tengah, akal dan nafs, jiwa. Ada ana yang batin. Mana ana yang batin? Qalbu. Mana lagi? Fuad. Mana lagi? Sir ini pecahannya banyak lagi. Sampai ke lub. Lub ini pecahannya banyak lagi. Sampai terakhir kepada ruh.
Kok kita pisah ini? Nah, jadi ada namanya batinul batin. Batinul, batinnya batin itulah sir. Sirnya batinul batin itulah ruh. Jadi kalau berlindung yang mana yang perlu dilindungi nih? Nah, coba perhatiin nih, akal. Akal ini penyakit dia apa? Angan-angan. Cinta dunia, angan-angan, itulah sumber orang tamak, sumber orang berangan-angan, sumber orang stres, sumber orang ngamuk-ngamuk. Ada yang stres sedikit serupan, itu nggak perlu dibacain Quran gini, bangun. Dibacain Quran ketinggian, terlalu mulia Quran dibacakan ke orang-orang begitu. Quran bukan untuk ngurusin orang kesurupan, Quran itu hudal linnas. Bukan ada syifa'un lima fis sudur, ya syifa' li sudur, bukan lil ukul saja. Syifa'un lima fis sudur, dia menyembuhkan yang di sudur qalbu dan fuad. Maka ruqyah yang paling mantap itu ruqyah ke qalbu, ruqyah ke fuad. Kalau jasad ini ya dikasih minyak angin aja lah tuh orang kesurupan dia. Kalau nggak biarin aja lah dia itu. Ini kalau sudah ngaji di sini nggak ada lagi kesurupan, nggak ada lagi stres. Ya, mau stres katakan ini hanya dunia main-main saja. Masa orang main-main game stres? Itu bocah namanya. Dulu mestinya nggak masih kecil. Kalau kita main-main tengkar, itu kan tanda anak kecil kan? Badan sudah dewasa, akal kok masih kecil. Orang dewasa mainannya, kalau anak kecil cinta-cinta monyet, kalau orang dewasa cinta-cinta kerbau. Bukan. Ya, itu semua dunia itu jangan pusing. Kalau nggak cocok ya sudah. Kalau cocok lanjut. Dulu ente nggak percaya kalian. Sahabat Ansor itu ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Muhajirin, apa kata mereka? Wahai kata orang Ansor nih, wahai Muhajirin, jika kalian nih nggak punya modal nih modal, nggak punya rumah nih rumah. Saya nggak punya rumah, tapi ada kamar, di kamar itulah. Kalau nggak punya istri, istriku 4 ambil 1. Gitu loh. Berarti cinta-cintaan guys sekarang tuh nggak ada. Yang patah hati, dendam berkusumat, kenapa cinta-cinta, patah hati nggak ada dulu zaman sahabat. Kenapa? Karena mereka dimensi rohaninya lebih kuat daripada akal dan nafsnya. Ini pelajaran buat kita semua, ya. Jangan terlalu serius-serius amat urusan begitu. Masa cowok-cowoknya patah hati sama cewek, ya. Terus ya, ente jangan begitu ya. Ente ahli hadrah, orang suka selawat. Kali cintanya putus cinta, cowok digituin, cemen amat. Kalau nih ibu-ibu, adik-adik yang masih muda, yang gadis-gadis ini, bahkan yang sudah menikah, nggak ada patah hati kecuali patah hati ketika selawat kita belum terjawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada kita kemudian dirundung duka kecuali sholawat kita belum sampai ke hadirat Rasulullah SAW. Itu baru pantas ditangisi. Di luar itu jangan main-main itu harusnya happy. Emosi-emosi dikit boleh lah, cemburu-cemburu dikit boleh lah, tapi jangan keterusan. Masih jomblo ini? Astagfirullahaladzim. Sholawatnya belum sempurna berarti, karena belum mengenal dunia dan seisinya. Ya, semoga kita doakan ahli hadrah ini ya segera mendapatkan pasangan yang sesuai dengan Nur Muhammad SAW, yang menguatkan dakwahnya, dakwah sholawatnya. Amin ya robbal alamin. Semuanya ya. Ini jomblo semua. Astagfirullahaladzim. Apa penyakit penyakit akal? Angan-angan, cinta, aku berlindung, akalku berlindung dari apa? Dari angan-angan dan cinta dunia. Orang ngaji kitab, udah jadi ustadz, jadi pejabat, bisa nggak dia kemudian cinta dunia? Bisa. Bisa nggak dia korupsi? Bisa. Kalau akalnya diganggu oleh orang lain, mumpung jadi pejabat nih, gituin. Ya.
Kan kata orang, ya karena sistem pemerintahan kita pakai pemilu-pemilu biayanya besar. Enggak. Di Ponorogo kemarin PLT. Cuma PLT bupati, Pak. Apa dia ikut kampanye? Nggak ikut kampanye dia. Emang jiwanya yang tamak. Akalnya berangan. Nah, apa penyakit nafs? Jiwa yang buruk itu tamak. Tamak, tomak bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya tamak pakai kaf. Tapi dalam bahasa Arab pakai ain, tomak. Apa penyakit nafs? Tamak. Penyakit akal tadi apa? Angan. Apalagi cinta? Cinta dunia. Dunia itu mata, wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Dunia itu perhiasan, sebagai perhiasan adalah perempuan yang soleha. Itu bukan banyak sholat, bukan banyak pengajian. Soleh artinya cocok. Soleha perempuan yang sesuai sama ente. Ya. Paham gak maksudnya? Gak mesti kaya dulu, gak mesti dia doktor, apalagi syarifah. Gak nyambung. Gak nyambung sama ente. Nasabnya gak soleh, gak soleha, ya kan? Aneh ahlul hadrah pengen cari syarifah agak, ya bener. Ya. Sombong amat, tamak bener itu namanya tuh ya. Walaupun saya nggak sepakat dengan kufu begitu secara fikih, tapi sebagai orang suku Padang aja nih, kita mau nikah sama orang Jawa, emak saya setahun nahan saya. Ya, setahun nahan saya. Harus nikah sama orang Minang, gitu dulu. Jadi kita pikir-pikir wajar juga nih. Orang-orang baik jalur kiai ya, Azamat Khan ataupun Ba'alawi ataupun Jailani apalah itu ya, Rifai, itu mereka nggak mau anaknya keluar jalurnya. Wajar, tapi tolong jangan jadikan uruf tradisi nasab ini masuk ke wilayah syariat. Walaupun ada ahli fikih sebagian masukin itu sebagai kufu. Tapi kata Nabi, ini Nabi yang ngomong fazfar bidzatid din, dahulukan din. Ya. Makanya dulu di zaman bapaknya Wali Songo, Sunan Ampel itu Raden Rahmatullah punya ayah di Tuban, di Palang, namanya Maulana Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Putrinya dinikahkan dengan orang tempatan namanya Gagar Mani. Dia bukan seorang syarif dan sayyid. Berarti pendahulu Ba'alawi membolehkan putrinya nikah dengan non Ba'alawi. Kalau betul nasab dia Ba'alawi. Nah, saya cinta ke zuriat Nabi, mau Ahlul Bait jalur Ba'alawi ataupun jalur Azmat Khan Wali Songo. Kita nggak ada debat-debat dengan itu, cuma fikih kan kita boleh beda kan? Kita fikih boleh beda? Boleh. Boleh-boleh aja kok. Saya juga dengar Syekh Arsyad Al-Banjari itu punya zaujah juga seorang syarifah. Tapi inti jangan tamak, satu aja belum. Nikah dulu. Tamak itu orang miskin atau orang kaya? Orang tamak itu orang miskin atau orang kaya? Kebanyakan orang miskin atau orang kaya? Miskin. Ente nggak pernah kaya sih ya? Tamak itu orang miskin atau orang kaya? Tamak itu dia udah punya, pengen lagi, bukan orang kere. Tamak itu orang udah punya, dia pengen minta lagi. Yang korupsi itu, ini pertanyaan di mana-mana kita tanyain. Yang koruptor itu, yang korupsi itu orang kaya atau orang miskin? Orang punya jabatan atau nggak punya jabatan? Orang punya usaha atau nggak punya usaha? Karena dia tamak, takut miskin, dia tamak plus takut. Siapa yang membisikkan kepadanya tuh takut miskin? Syaitan. Siapa yang nyuruh-nyuruh dia kompor-komporin? Ini ada nih contohnya nih orang ini ya. Udah dibuka tuh, udah batu bara. Ini boleh kita ceritain ya. Jangan salah, nunggunya pakai tasbih, zikir Allah. Ya, udah dibuka tuh batu bara di Jambi, udah berapa hektar lah itu ya, udah oke. Harusnya sudah sukses lah ini, udah bertahun-tahun udah sukses lah, udah jadi, masya Allah lah tuh ya. Sekarang sih masih masya Allah, tapi kayaknya gali dikit lagi, tahu-tahu digali keluar aja, ketutup semua. Yang tadinya harusnya untung jadi
Tapi itu karena Allah sayang. Kalau Allah tidak sayang, Allah bikin untung saat itu dan dia nggak kembali ke Allah. Jadi jangan dikira bencana itu, ujian itu malapetaka. Kadang-kadang ujian itu tadi pupuk. Semakin dikasih pupuk, semakin ditumbuh. Ya, wanablukum, bagaimana ayatnya? Wanablukum bi khairin wa syarrin, ya. Kami akan tempa beri bala kamu bencana bala yang baik dan buruk. Jadi bala itu ada baik, ada, karena bala itu artinya nggak malapetaka aja, tapi artinya tempaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti aku yang jiwa ini apa yang mesti dilindungkan di situ? Ya Allah, aku jiwaku berlindung dari ketamakan. Tamaknya ahli dunia, duit, jabatan, pengaruh. Tamaknya artis, pengaruh, viral, rating tinggi. Tamaknya pejabat, dapat jabatan, dapat job. Dapat job dalam job. Ya. Tamaknya hadroh, dapat honor, ya jujur aja lah, sama lah ya. Tamaknya ustadz, dapat jadwal viral. Ustadz tuh, dai-dai. Tamaknya kiai pesantren, santri banyak, bangunan luas, tanah luas, itu tamak juga. Makanya Mbah Maimun dulu mengatakan apa? Ya Allah yarhamkana sallahu sirrahu. Mbah Maimun, ya, yang sangat kita cintai, hormati, ta'zimi, itu mengingatkan para kiai. Kata beliau, pesantren itu bangunannya, jumlah santrinya, terkenalnya, megahnya, itu dunianya kiai, dunianya pesantren. Akhiratnya pesantren, aktivitas belajar mengajar. Akhiratnya kiai, dia menyajikan ilmu kepada santri-santrinya. Itu dunianya kiai. Maka beliau berpesan, jangan bikin dunianya dulu, bikin akhirat rohnya dulu. Maka ngajar itu jangan bikin tempat dulu, bikin dulu majelisnya. Gimana majelisnya? 2-3 orang ngaji, lama-lama Allah gandakan, lama orang banyak. Ini rumus. Allah kalau lihat santri jamaah ramai, maka Allah akan sediakan tempat kalau sudah nggak muat. Ada aja caranya, baik dari rezeki sendiri atau dari orang lain. Udah nggak muat lagi, dibikin lagi yang baru, nggak muat lagi, dibikin lagi tempat lain, begitu terus. Kerjaannya mu'alim, guru hanya ngajar, ikhlas, tulus, nggak boleh sedikit untuk terbersit dapat honor, terbersit lawan, a'udzubillah. Ya Allah, aku berlindung dari ketamakan mendapatkan honor. Kalau dapat rezeki, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, fala tarud, jangan ditolak, nanti tersinggung orang yang ngasih. Tipis-tipis saja. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, tidak boleh engkau menerima pemberian makhluk kecuali engkau meyakini itu rezeki dari Allah. Jadi kalau dapat hadiah dari orang, dapat gaji, dapat honor, ya Ustadz ya. Kan kalau ngisi hadrah dikasih honor kan teh? Atau cuma syukran, terima kasih Ustadz gitu. Kayaknya TKS itu ya, syakaro, syukran ya akhi, gitu ya. Alhamdulillah gitu aja. Kita berterima kasih kepada Allah, Rasulullah. Alhamdulillah lidah hina ini diizinkan nyebut-nyebut nama Allah, nama Rasulullah. Alhamdulillahirabbil. Kata Imam Nawawi Sekandari, cukuplah orang dapat pahala, balasan apa? Dia dipantaskan, disebut punya amal itu. Disebut punya amal sholawat, disebut punya amal sholat. Ya, contoh, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang beriman. Apa kata Allah? Yang di dalam sholat mereka. Disebutkan kata sholat itu kepada mereka, itu adalah pahala tertinggi, kata beliau. Berarti pahala sholat yang disebutkan di hadis-hadis hasan itu bukan itu yang kita cari. Ini Quran lebih tinggi dari itu, bahwa ciri-ciri orang sukses bahagia dunia akhirat, Allah sematkan kata sholat kepada mereka. Sholatihim khasyi'un. Di dalam sholat mereka khusyuk. Padahal sholat itu Allah juga yang membantu. Allah kuatkan, bantu rukuknya sehingga ruku bisa bengkok punggungnya, lurus punggungnya, sampai sujud, sampai semuanya. Itu kalau Allah nggak gerakan nggak jadi itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tamaknya ahli dunia itu, ya. Makanya kalau orang pesantren, ya,
Kiai pesantren mudahnya itu tanah kosong, tanah kosong, tanah kosong, wakaf, 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 wakaf. Itu dia. Udah mulai begitu belum? Udah mulai itu, hati-hati ya, karena sudah mulai bikin surau. Ya, udah mulai bikin surau. Ya, sedikit-sedikit bantulah ya. Bantulah dikit-dikit. Jangan semuanya dari sahibul majelis saja. Seadanya, berjamaah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, walaupun kita percaya nih Bang Halim nih dan keluarga bisa bikin sendiri. Cuma nanti kan malu kita ke sana kalau kita nggak pernah bantu ya. Malunya ke Allah, bukan malu ke sahibul majlis. Baik. Kalau salik orang yang sudah ngaji zikir, udah belajar ma'rifatullah, tamaknya apa? Tamak ijazah zikir, tamak talqin baiat, udah talqin lagi, udah baiat lagi, udah ijazahan lagi. Udah zikir suluk, udah suluk, tamaknya ingin dapat makom ini, makom itu, hal ini, hal itu, fana ini, bako itu. Itu tamaknya orang yang salik, suluk. Ingin dapat makom ini, ingin dapat makom itu, ingin dapat rasa ini, ingin dapat rasa itu, ingin dapat nur ini, ingin dapat nur itu. Apalagi disebut oleh guru nih, khalifah tarekohnya. Kalau zikir dilittifah kolbu, baca nama Allah 5.000, nanti ada cahayanya warna kuning murni, kilau kemilau, wah dicari. Sebelum zikir dibayang-bayangkan warna kuning itu ya. Littifah kolbu, kalau zikir di situ ada cahayanya warna merah semurni-murninya merah. Dibayangkan merah, yang terbayang warna gincunya bibir perempuan. Astagfirullah, semua astagfirullah. Hati-hati, itu makhluk, warna itu makhluk, cahaya itu makhluk. Bahkan kalau terukir ada tulisan Allah, itu tulisan pun bukan Allah itu sendiri, itu hanya nama Allah. Lafaz Allah bukanlah Allah, tapi nama itu merujuk kepada yang punya nama, Allahu Jalla Jalaluh. Hati-hati nih tamaknya nih, tamaknya jiwa. Inilah yang merusak. Apalagi kalau sudah naik dikit, tamak ingin jadi khalifah tarekat, jadi mursyid tarekat. Hati-hati. Hati-hati. Ini kita buka-buka aja nih ya. Ya. Emang kalau nggak jadi mursyid ente nggak mau zikiran, ya? Emang kalau nggak jadi khalifah tarekat nggak mau belajar tarekat lagi? Tujuannya apa sih ngajar tarekat? Ya, sampai berkelahilah orang di Sumatera, di Jawa, di Banten urusan ijazah ini. Sekarang lebih seru lagi, ijazah kuliah aja digugat. Lama-lama nih ijazah torikotnya Bang Halim ini digugat nanti nih. Ya. Ijazah saya ada mau gugat dulu. Padahal dia belum kenal torikot, kita sudah dijazahin guru kita dulu. Sok-sokan mengikut buat ijazah orang. Sok merasain dirinya penjaga gawang tasawuf tarekat. Ingin menjadi singa aswaja. Singa itu sifatnya pemarah, nggak usah bangga itu jadi singa aswaja. Imam Ghazali gelarnya yang bagus bagi beliau Hujatul Islam, bukan singa. Singa nyakar-nyakar orang, gigit orang nanti ya. Nanti dia gigit temannya sendiri, dia gigit sesama ahli sunnah sendiri. Nah, maka kita minta ampun, minta perlindungan Allah. A'udzubillah min syarri nafsi. Coba baca. A'udzubillah min syarri nafsi. A'udzubillah min syarri aqli. Dua ya. A'udzubillah min syarri nafsi. A'udzubillah min syarri. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan jiwaku. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan akalku. Akal yang angan-angan cinta dunia, jiwa yang tamak. Tamak inilah yang bikin orang emosi. Tamak inilah awal dari orang iri dengki. Tamak inilah yang bikin orang sombong. Kalau ahli dunia tadi sombongnya apa? Jabatan, koleksi mobil, koleksi rumah, koleksi jam, koleksi cincin ya. Kalau salik apa dia? Sombongnya karena punya ijazah, karena punya makom,
Karena kalau zikirku lebih keren daripada zikir sebelahku, zikir majelisku lebih hebat dari zikir majelis sebelah, guruku lebih usul dari guru yang itu. Ngapain lah ngomong begitu? Ya, itu penyakit nafs. Maka kita ngaji tasawuf di ribat, ngaji akidah, ngaji fikih di ribat. Kaidahnya apa? Ilmu, zikir, khidmat. 3 apa? Jadi pertama masuk bukan talqin dulu, bukan bayat dulu. Pertama masuk ilmu dulu. Berilmu itu bagian dari berthariqah. Jangan talqin dulu baru berilmu. Kebalik. Ini kita mau ganti pola kita, karena Allah mengatakan fa'lam dulu baru annahu la ilaha. Berilmu dulu baru baca la ilaha Allah. Jangan terbalik, la ilaha Allah dulu baru fa'lam. Nanti ilmu ini kan sifat Allah. Allah yang bimbing langsung. Kalau kita keliru, guru kita keliru, dibimbing semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berilmu, kalau orang berilmu otomatis dia dikasih adab. Jadi awal berjumpa dengan orang, kita pakai adab. Tapi kalau pertama, mana yang lebih mulia, adab atau ilmu pada diri? Ilmu dulu. Orang tanpa ilmu gak beradab. Tapi kalau jumpa orang lain, jangan tunjukkan ilmu, tunjukkan adab, bisa bedain. Jadi pada diri mana yang lebih dulu? Ilmu. Baru karena tidak mungkin orang beradab kalau dia tidak kenal siapa yang akan dihadapi. Maka dia harus kenal dulu, baru dia beradab. Jadi kita berlindung, auzubillah min syarri nafsi, ya. Coba ini jadikan wirid ya, setiap hari, pagi, sore, tambahkanlah di wirid-wirid kita. Jadi kalau mau berdiri, habis zikiran, mau bangkit, baca itu. Auzubillah min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan jiwaku yang jahat, jiwaku yang tamak, jiwaku yang mengajak kepada yang kejahatan. Terus yang kedua apa? Auzubillah min syarri akli. Ya Allah, aku berlindung dari angan-angan akalku, dari cinta dunia yang ada di akalku. Sudah, sekarang diri yang batin. Diri yang batin ini berlindungnya kolbu. Kolbu ini nurnya pada zikir. Berarti gelapnya kolbu pada apa? Penyakitnya kolbu disebut ghaflah. Apa arti ghaflah? Lalai. Lalai mengingat Allah. Lalai menyebut nama Allah. Jadi apa yang perlu dilindungi, dijaga dari kolbu? Kelalaian si kolbu. Bedakan lalai dengan lupa. Rasulullah pernah lalai kah? Enggak. Tapi Rasulullah pernah lupa? Ada hadisnya. Nabi pernah sholat zuhur 3 rakaat. Dibikin begitu supaya ada namanya fikih sholat yang disebut sujud sahwi. Maka Nabi dibikin lupa supaya muncul syariat baru. Cara menutupi, memperbaiki kalau sholat kita kurang rakaatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau fuad apa fuad? Salah berpendirian, salah berpaham, itu fuad. Fuad itu kolbunya kolbu. Intinya kolbu disebut fuad. Salah paham. Makanya di Quran dikatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu berpendirian, berpaham terhadap sesuatu yang kamu belum yakin pasti ilmunya. Jadi jangan tebak-tebakan. Kalau ada ngundang orang, baca orang, jangan misalnya nih Ustadz Fulan, jangan dicari kesesatannya. Kesesatan Ustadz Fulan, klik, keluarlah kritik orang yang jahat kepada dia. Enggak, kalau cari Fulan, cari majelis dia yang ori, tidak ada orang ngomong, dengerin baik-baik. Jangan mau diracuni oleh komentar-komentar orang, karena kita nggak tahu. Siapa tahu orangnya lagi kesetanan atau ada iri dengki di kolbunya. Disebut tidak objektif, namanya subjektif.
Ya, ngikut-ngikut kata orang, persepsi orang. Nah, ini yang kami coba tanamkan ke diri kita ya, ke kawan-kawannya. Kalau ada orang bawa-bawa kabar tentang orang lain, dengarkan langsung halnya, langsung, jangan kata orang. Kalau nggak dengar langsung, cukup katakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kata Imam Malik, engkau mengatakan tidak tahu, itu setengah tahu. Kita sering ulang-ulang ini. Jadi, yang perlu dilindungi dari kolbu, kelalaian. Kalau sudah lalai, nanti dia qaswah, keset, kolbunya keras. Kalau fuad, disitulah terjadi tergelincir. Jadi kalau orang ahli kolbu, marifat zikirnya baru pada kolbu dan fuad, masih bisa tersesat. Masih bisa diganggu gugat oleh iblis. Maka perlu dita'awuzkan. Nah, jadi wilayah ta'awuz itu sampai di sini. Jasad dari mara bahaya, akal dari angan-angan, nafs dari tamak, kolbu dari lalai, fuad dari kesalahpahaman. Ini semua perlu diserahkan kepada Allah. Terus sir gimana? Nah, sir dan ruh ini disebut wilayatullah atau amrullah atau amrullah, rahasia Allah. Ini tidak boleh disentuh oleh syaitan. Syaitan nggak tembus ke situ. Kolbu masih tembus. Jadi mohon maaf, suluk-suluk kita, tarekat-tarekat kita, kalau zikirnya masih di kolbu, masih zikirnya ada ukiran-ukiran, ada titik-titik, la ilaha illallah, Allah, masih pada jiwa dan tubuh ini, itu masih dia di wilayah kolbu dan fuad. Walaupun mau dikasih nama fana, mau dikasih nama musyahadah, mau dikasih nama bako, mau dikasih nama kurbun ilallah, al-uns ilallah, itu masih pada nama yang berkaitan dengan kolbu, fuad, jiwa, akal. Jadi mohon maaf kepada para mursyid, latifah yang 7 belum masuk wilayah sir. Maka ada namanya lataifun lataif. Latifah di belakang latifah itu wilayahnya sir. Ada lagi apa? Sirrul lataif. Di belakang itu ada lagi sirrul asrar namanya. Ilmu ini gak ada ujungnya. Semakin dibuka ada lagi yang baru, semakin dibuka ada lagi yang baru, sampai si hamba mengatakan, ya Allah, la ilma lana illa ma'allamtana. Bahkan kalau wali mutlak dia nggak pakai illa, la ilma lana, kami nggak punya ilmu. Kalau masih pakai illa, malaikat. Kalau Nabi Adam, la ilma lana, kami nggak punya ilmu. Itu yang turun ke ke Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, pengetahuan tertinggi ketika merasa tidak berpengetahuan. Makrifat tertinggi ketika engkau tidak merasa bermakrifat. Kenapa? Kalau kita masih punya merasa makrifat ilmu tentang Allah, berarti kita merasa kita bisa mencapai Allah. Kita ini dicipta baharu, Allah itu qadim, tidak dicipta, dialah pencipta. Allah itu qadim. Mungkinkah yang baharu dapat menangkap sesuatu yang qadim? Mungkin nggak? Mustahil. Maka wusul itu tidaklah wusul yang hadis ilal qadim, nggak ada. Wusul itu tidaklah sampai makhluk kepada khalik, nggak ada. Yang sampai itu adalah kefanaan engkau, Allah fanakan, baru disebut sampai. Apa yang sampai? Engkau sampai kepada hakikat ketiadaanmu, barulah Allah bertajalli dengan wujudnya. Habiskan namamu, Allah tajalli dengan namanya. Habiskan sifatmu, Allah tajalli dengan sifatnya. Habiskan wujudmu, Allah bertajalli dengan wujudnya. Apalagi lah tajalli ini ya. Nak jelita. Jadi wilayahnya iblis syaitan sampai mana? Ini dia ya. Ini dia jasad, akal, nafsu, kolbu, fuad. Jadi zikir-zikir lataif, mohon maaf sekali, itu masih bisa digoyang oleh syaitan. Itu sebabnya tidak sedikit orang kalau berhenti suluknya pada zikir lataif, sombong dia kadang. Atau asik dia dengan warna-warna.
cakra-cakra, dia sebut itu natijah. Apalagi sudah keluar surat ijazah asbab melihat warna, astagfirullahalazim. Enggak begitu. Kalau masih terbayang, masih terasa, itu bukan Allah. Masih terbayang, yang membayang-bayangkan siapa? Berarti Tuhannya diangan-angankan. Canggih sih, ente udah nggak bayang-bayangin makhluk. Cuma bahaya nih bayangin Khalik, nggak boleh. Nggak boleh membayangkan Allah, itu nggak boleh. Membayangkan Allah awal dari penyakit gila yang tak ada kesembuhannya. Maka dalam belajar tauhid, karena Allah tidak dapat dicapai oleh akal, tidak boleh dipikir-pikirkan. Cukup ditasdik, makanya Allah itu kita tasdik, aku percaya, bukan aku pikirkan. Terus yang kita pikirkan apa? Ilmu tentang namanya, ilmu tentang sifatnya, bukan yang punya sifat. Yang punya sifat zat Allah, maka zat Allah tidak boleh dibayang-bayangkan. Namanya boleh dipahami, sifatnya boleh dipahami, tapi pemahaman kita tidak akan menembus hakikat nama dan sifat Allah itu sendiri. Saya mau tanya yang sudah suluk nih, kan pematang rebah tuh banyak yang suluk nih ke Payakumbuh. Sekitar sini juga ada tempat suluk ya. Sudah zikir nih, waqaif 11.000 kali 7, berarti berapa tuh? 77.000. Sudah jadi Allah belum? Enggak kan? Enggak ngaruh. Mau ente baca nama Allah 17 juta ribu, enggak akan jadi Allah. Bahkan jadi nama Allah aja enggak. Tetaplah kolbu yang menyebut nama Allah itu kolbu dicipta, makhluk. Nama Allahnya tidak makhluk. Sifat Allahnya tidak makhluk. Jadi sebanyak apapun kita sebut nama Allah, Allah, puncaknya adalah kehambaan. Tapi jangan menyembah lafaz nama. Jangan menyembah lafaz sifat. Sembahlah yang punya nama, sembahlah yang punya sifat. Itulah zatullah tabaraka wa ta'ala yang tak terbayangkan oleh pikiran, yang tak terlintas dalam kolbu. Dia wilayah sir dan ruh. Ya, wilayah apa? Sir dan ruh, rahasia Allah. Oleh karenanya wilayah ini langsung Allah sendiri yang jaga. Nih perhatikan, kolbu dan fuad itu wilayah pertarungan diri kita, syaitan dan malaikat. Khusus kolbu disebutkan oleh Nabi, seingat saya di hadis Imam Ahmad, bahwa Allah punya malaikat. Malaikat itu punya lammah, ya, atau jammah, kayak belalai, kayak sesuatu yang berlebih dari moncongnya, atau sesuatu yang berlebih dari sayap atau tangannya. Wallahu a'lam maknanya apa itu? Yang tembus ke dalam kolbu. Begitu juga syaitan. Syaitan ini kan punya sayap juga, punya tangan juga. Itu bisa tembus ke dalam kolbu. Mereka berebut. Apa kata Nabi? Idza dzakarallah khanasa. Jika si hamba ingat Allah, itu tusukan setannya dia tarik. Yang masuk siapa? Tangannya malaikat. Jika dia ghaflah, dia lalai, yang masuk setan. Begitulah terus. Jadi kolbu kita ini kenapa kemudian menjadi gelisah? Karena dia ditusuk oleh setan, ditusuk lagi oleh malaikat. Jadi kolbu itu kalau dia berhasil, dia masuk ke alam malakut. Kalau dia tidak berhasil, dia jadi alam carut dan marut. Malakut, jabarut. Tapi ente jadi carut, itu dia carut marut dia. Nyambung? Oke? Berarti kalau zikir baru di kolbu, zikir di kolbu mengulang-ulang, menyebut-nyebut, masih dapat diganggu. Fuad ini apa? Pilihan, paham. Pahamnya masuk di fuad, memilih, tapi masih dipilih dengan akal-akalannya kolbu, ya, akal-akalannya nafs yang masih berkait dengan itu. Apa yang terjadi nanti? Disinilah ujian terakhir orang bertorikoh. Apakah dia terhijab dengan nama-nama torikoh itu?
Apakah dia kemudian merasa Naqsyabandi lebih tinggi dari Qadiri, Qadiri lebih tinggi dari Rifai, Rifai lebih tinggi dari Tijani, Tijani lebih tinggi dari Idrisi, Idrisi lebih tinggi dari lagi. Tarekat ini apa? Naqsyabandiyah Khalidiyah. Merasa lebih tinggi dari itu. Orang kalau masih di kolbu dan fuad, dia berbangga-bangga dengan nama tarekohnya, nama suluknya, nama syekh mursyidnya. Hati-hati. Kullu hizbin bima ladaihi farihun. Setiap kelompok merasa bangga belagu dengan kelompok-kelompoknya. Jadi kalau orang partai dengan partainya, jumlah suara yang dia dapat, orang tarekat dengan pengikut-pengikutnya, jumlah khalifah-khalifahnya, jumlah cabang-cabang surau jazawiyahnya, orang pesantren jumlah santrinya, cabang-cabang santrennya, mursyid dengan banyaknya pengikut-pengikutnya. Tapi kalau seorang ahli tariqah, Allah sudah undang dia masuk kepada sir. Syaitan nggak mampu lagi sentuh dia, nggak mampu lagi untuk ganggu dia. Disitulah seorang mursyid dia naik dari ijazah ke mursyid dan silsilah menjadi mursyid al-Muhammadi, mursyid yang nurnya bersambung dengan nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka Imam Abdul Karim Al-Jili mengatakan orang kalau terkoneksi kepada Sayyidina Muhammad secara nuriyah dan rohaniyah, dia tidak terikat lagi dengan tarekat manapun, walaupun dia tetap bertarekat, tapi dia sudah nggak lagi sombong-sombong, nggak lagi menghina orang, karena yang dia pandang semua tarekat ujungnya satu, yaitu menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, ini misi kita, ya. Ini saya sampaikan ya ke Bang Hali ini, kawan-kawannya Buya Mir Halim. Kita sudah sematkan gelar itu, masih dipanggil Buya nggak di sini? Nah, Buya Mir Halim, ya, Ustadz Eka, ya, semuanya tujuan kita bertorikot betul. Yang kita sulukkan Naqsyabandiyah Khalidiyah, yang di dalamnya ada Qadirinya, ada Khistiyahnya, ada Surawardiyahnya, ada Junaidiyahnya, ada Mujaddidiyah Muzhariyahnya. Tapi nama ini tidak boleh menghijab di kita, lalu kita gak mau dengerin orang lagi. Tetap jaga silaturahim antara majelis, ya. Nanti kalau ada majelis kita silaturahim. Kalau perlu undang makan, majelis, undang majelis, berbalas-balas. Kalau kita nggak sempat kita kirim orang. Begitu dijaga persaudaraan rohani ini. Ya, ini harapan saya. Oh, Syanu tuh dia punya target-target, kalau sudah diangkat jadi mursyid khalifah nanti dia punya target dapat mursyid. Itu namanya manajemen tarekat fulan, biarin. Ya, kita gimana? Ya kita nggak usah begitu. Manajemen kita manajemen ilmu. Bagi kita nggak usah banyak orang, yang penting makrifatnya banyak dalam. Ya, Sayyidina Muhammad SAW nggak pernah berpikir menciptakan umat yang banyak, tapi Allah sudah ciptakan umat yang banyak. Yang beliau lakukan apa? Beliau kader orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang, sampai 313. Diajak perang setara dengan 1000 lebih. Berarti ini 313 lawan 1000-an. Anggaplah 1000 aja. Berarti 1 orang lawan berapa? 3. 1 orang lawan 3, ada yang 1 orang lawan 4. Itu kualitasnya apa? Akalnya tidak lagi cinta dunia, tidak lagi berangan-angan. Karena dia tidak cinta dunia, tidak angan-angan, jiwanya nggak tamak. Ini yang bikin orang takut mati dan takut miskin. Jadi kenapa semangat jihad muncul kalau akal dan nafsnya beres? Kenapa orang takut berjihad? Karena akal dan nafsnya keracunan dunia. Terus kenapa orang jihad itu jahat? Karena fuad dia kena racun. Fuad dia kena racun. Dia berjihad belum pada saatnya. Ada jihad dakwah, ada jihad ilmu, ada jihad akhlak, ada jihad politik, ada jihad. Ujungnya baru jihad ngebom orang. Ya, ini yang dibom saudara sendiri, sesama bersyahadat. Itu nggak masuk tuh. Kita menghimbau kepada orang yang berjihad begitu, kaji lagi lah jihad yang kau pelajari. Sama-sama ngaji lah. Emang orang ulama-ulama kita nggak ngaji jihad? Sebelum ente buka bab jihad, kita sudah ngaji jihad jauh-jauh hari.
Itu sebabnya guru saya tanya, kalau aku ajak kau pergi berjihad, sanggup nggak? Beranikah? Jika begini ilmu yang kau jelaskan, wahai Tuan Guru, kami sedetik pun tidak takut. Sesaat pun bahkan merindukan syahid fisabilillah. Berjuang kita di situ, asik itu. Nah, sekarang lawan dulu dirinya. Lawan dulu keakuannya ya. Berlindung dari aku kita sendiri. Jadi yang perlu bertawus yang mana? Aku yang akal, aku yang jasad, aku yang nafs, aku yang kalbu, aku yang fuad. Kalau aku yang sir, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah memberikan ilham kepadaku. Apa kata Allah? Ana sirrul insan. Akulah sirnya insan. Wal insanu sirri. Insan itu sir aku. Wa fi sirri ana, dalam sir itu adalah ilmu tentang aku, sifat tentang aku, pengetahuan tentang aku. Tapi sir itu bukan aku. Beda kan? Wa fi sirri ana, di dalam sir itu engkau akan tahu jalan menuju aku. Tapi sir itu bukan aku. Karena sir ini wilayah pandang Allah juga. Ya'lamu sirra wa akhfa. Apa kata Allah? Allah tahu yang sir dan yang akhfa. Akhfa itu ruh. Ini bukan latifah akhfa ya. Latifah sir dengan sir lain. Latifah sir, pintu menuju sir. Serambi menuju sir. Kan mohon maaf sekali, orang merasa kalau sudah zikir di latifah sir, dia sudah merasa sampai ke sir. Belum. Itu baru zikir di serambinya sir. Kamarnya sir lain lagi. Bunkernya sir lain lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh karenanya sir dan ruh ini tidak berlindung kepada Allah. Kenapa? Di sir itu ananya sudah fana. Ananya sudah fana fillah. Tiada lagi aku. Kalau aku tiada, yang ada hanya akunya. Jangan bilang aku ini Allah. Aku tiada, bukan aku ini tiada lalu aku menjadi Allah. Berarti engkau berubah. Bukan begitu. Aku ini sudah tiada. Terus yang ada siapa? Akunya Allah. Jadi di sini akunya sudah dicoret. Yang ada akunya Allah. Innani anallah. Disitulah yang boleh berkalam ana hanya Allah. Apa kata Allah? Innani anallahu la ilaha illa ana. Jadi di mana Allah berkalam innani? Pada sirnya Sayyidina Musa, sirnya semua para nabi. Di situ nggak ada setan masuk. Makanya setan tuh minta izin, ya Rabb, boleh nggak aku menguasai kolbu, boleh nggak aku menguasai sir? Allah marah, al-kibriya uridai. Kau ini merasa sombong, merasa pantas itu hakku, itu perhiasanku. Ya sama kalau murid ngomong ini ke gurunya, boleh nggak saya merasakan makomnya guru? Boleh nggak saya mengambil ijazah ma'rifatnya guru? Nah, ini hati-hati. Kita kalau ke guru ngomong ini, wahai Tuan Guru, bawalah kami. Jangan minta. Bawalah kami, kenang-kenanglah kami. Jangan minta makomnya guru, nggak sanggup, ente gila ente ntar. Ya. Kita baru sebut 2 kitab aja yang tidak pusing. Gimana sebut 7 kitab? Sebut 10 kitab, sebut 70 kitab, gimana yuk? Otaknya langsung tumpul, gak jalan, hang. Sampai dulu ada kawan kita ngomong gini, Arozi, ana ingin zikir di bumi keempat, katanya. Astagfirullahaladzim. Datang dia ke mursyid saya, terus dia bilang, Buya, izinkan saya zikir di bumi keempat, tolong ajarkan caranya. Guru kita bingung. Kapan aku mengajarkan engkau zikir ke bumi keempat ini? Kayak Avatar aja dia. Waktu itu belum ada film Avatar ya. Tapi Allah kemudian sembuhkan dia dari penyakit itu, penyakit angan-angan di alam kolbu, alam akalnya kolbu. Jadi orang kalau zikir ngayal-ngayal ada juga. Kata Imam Surawardi, hati-hati.
Murid baru mengamalkan zikir ABCD, berangan-angan sampai di makom ABCD yang di atasnya. Itu juga angan-angan. Itu sumber penyakit itu, hati-hati bener. Ya. Yang paling enak tuh ya sudah orang yang menghabiskan aku lah. Kalau orang cerita aku udah sampai begini, kita cukup katakan, apalah aku ini hanya hamba Allah yang hina, udah cukup sudah. Ya, nggak usah ngomong aneh-aneh kita. Jadi yang kita tahukan yang mana? Aku yang jasad dari mara bahaya yang zahir. Maka kita kalau masuk WC kita baca Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu dari yang zahir-zahir, itu karena sudah biasa saya nggak bahas. Mulai dari yang antara zahir dan batin itu jasad, akal dan nafs. Batin, kolbu dan fuad. Dan kalau kita belajar zikir masih di wilayah-wilayah itu, belum masuk kepada keilmuan hakikatnya Allah, hakikat nama dan sifatnya Allah, ya masih akan diganggu oleh syaitan. Maka cobalah lihat, ini guru-guru tua kita, mereka sudah masuk ke sir. Mereka sudah masuk ke sir. Jadi mereka tuanya santai-santai aja. Wiridnya banyak. Kenapa? Orang kalau sudah sadar pada wilayah sir, dianggap selama-lamanya dia tidak pernah lalai. Lupa ya. Itulah Rasulullah lebih lagi dari sir. Sampai ke ujung hakikat ruh tuh beliau dapat zikir. Nah, kita meminta syafaat Rasulullah, semoga kita disertakan masuk ke situ. Amin ya rabbal. Nah, itulah maksud isfa'lana ya Rasulullah, beri syafaat kami biar naik dari jasad, akal, nafas, qalbu, fuad masuk ke wilayah sir. Itulah disebut al-hadirah al-muhammadiyah, hadrah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya. Sudah jam 11 kurang 9. Ada pertanyaan nggak? Atau cukup? Ya, kepalanya sudah ngebul ya. Gimana? Ilmu begini nggak bisa diapalkan, Pak. Ini cuma bisa diulang-ulang. Ini ilmu rasa. Dia babnya bab rasa. Guru hanya kasih peta-petanya, kita disuruh untuk menjalaninya secara rohani, tertata dia pada sir kita. Kalau enggak, orang ngomong ini ngaji marifat itu berat, dia nggak bisa menjelaskan, disebut berat. Kan ada orang ngomong gitu kan, oh ini ilmu kalau dijelaskan nanti besok baru bisa selesai. Enggak, bisa diperpendek, bisa diperpanjang. Udah sampai di sir. Katanya kiamat baru selesai ngaji, yang enggak nih sudah sampai di sir. Baru di bab ana tawus. Di bab tawus cukup pembahasannya sampai di sini. Aku berlindung kepada Allah. Ya. Gimana caranya? Allah masukkannya ruh, Allah masukkan akal, jasad, nafs, kalbu kita ini di dalam lingkupan nurnya sir kita. Nurnya ruh, barulah terjaga itu semua. Maka yang memimpin di dalam diri mesti sirnya, mesti ruhnya. Jangan hanya akalnya, jangan hanya nafs. Kalau akal disekolahin bisa sampai S3. S3 masih ada korupsi nggak? Banyak, berapa banyak menteri, staf menteri, S3, S2, korupsi. Rektor-rektor, dekan-dekan, kena. Ya. Pejabat-pejabat udah S2, S3, kena. Karena yang baru sekolah akalnya. Nafsnya belum sekolah, kolbunya belum sekolah, fuadnya belum sekolah, apalagi sirnya. Jadi bolehlah Tuhan nih sekolahnya tinggi ya, tapi ilmu begini nggak ada di kampus. Kampus hanya mengamati. Oh, saya dulu waktu kuliah baca kitab Ibnu Arabi, baca Ghazali, kan baca-baca aja. Kan tidak menjalani, tidak mengamalkan. Ya. Oh, di pesantren saya khatam Ihalumuddin 4 kali, kan cuma khatam membaca. Mengamalkan nggak? Bermursyid nggak mengamalkannya? 4 jilid sebesar itu, sekarang cetakan terbaru 9 jilid. Kata Sayyidina Ali ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ilmu itu yang bermanfaat itu yang beramal. Tidak mungkin orang beramal kalau tiada guru. Maka wajib punya guru
syai'. Ya, itu sebenarnya ya. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua ya. Ya, salawat dulu hatim hadrah ya. Salawat dulu kita. Mau salawat apa nih? Salawat Adnan ya, biar aneh kangen tempat sini. Sebelumnya kita tutup dulu ya dengan baca suratul Fatihah. Hadiahnya, hadiah zikirnya sudah diawalkan tadi. Sudah seru kan tadi zikirnya di awal. Ya, sekarang kita ademkan dengan salawat ya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.